Shalom, Pak. Oh, kedengaran ya? Shalom, Kedengaran. Pak. Shalom. Ya, shalom Bapak Ibu. Shalom, Pak. Iya. Tadi pas mau firman Tuhan sempat mati lampu ya, 3 kali mati lampu. Lah saya pikir ini sudah sudah waktunya mau menyampaikan firman kok mati lampu. Tapi bersyukur saudara ini udah hidup lagi. Nah, Tuhan Yesus baik. Berterima kasih buat gembala setempat, semua staf pelayan. Ini kedua kali saya diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan di dalam persekutuan ini. Mari saya percaya saudara masih ingat saya ya, karena belum lama. Kita langsung dengan kebenaran firman Tuhan. Kita buka, saya masih tetap tentang kesembuhan. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai ayat 13. Namun kita baca 1 sampai 4. Kemudian nanti saya sambung ayat yang ke-8 sampai ayat 13. Masih di Miracle El Healing Night. Jadi saya mau menyampaikan firman Tuhan tentang mujizat. Saya boleh... setelah saya baca firman Tuhan, diizinkan untuk share screen ya. Saya membuat PPT. Saya akan bacakan firman Tuhan, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan demikian. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu, ayat 5. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ayat yang ke-8. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau akan menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar sungai-sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Ayat terakhir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Haleluya, Bapak Ibu sedang kekasih. Saya akan diizinkan share screen ya. Oke. Saya memberi tema firman Tuhan bagi kita, alami keajaiban. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, sebenarnya Alkitab sangat menjanjikan pada kita, kita bisa mengalami keajaiban setiap hari dan kapanpun. Karena dalam Ibrani pasal 13 ayat 8 dikatakan, Yesus Kristus tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Karena Yesus Kristus tetap sama, berarti setiap hari kita bisa mengalami miracle. Nah, dan di dalam Alkitab saudara sebenarnya ada beberapa macam jenis mujizat. Paling tidak ada 4 kalau mau dibagi 4. Yang pertama disebut mujizat penyediaan. Yang kedua adalah mujizat kesembuhan.
Yang ketiga ada mujizat penaklukan. Nah, ada 3 ya mujizat yang biasa dipahami saudara di dalam Alkitab. Tapi saya masih memilih berbicara tentang mujizat kesembuhan. Ya, saya tahu bahwa Tuhan tidak pernah out of context. Saya masih ingat khotbah saya di Yohanes pasal yang ke-5 di undangan yang pertama atau kesempatan pertama saya melayani. Saya juga berpikir kenapa saya penyembuhan lagi seperti tidak ada khotbah lain. Ya, saudara, seperti tidak ada khotbah lain kok kesembuhan lagi. Nah, saudara harus tahu bahwa para hamba Tuhan punya banyak catatan khotbah. PPT saya banyak saudara tentang tema khotbah lain. Tapi kalau Tuhan mau saya harus berbicara soal kesembuhan, itu berarti itu yang Tuhan mau kerjakan bagi kita. Amin. Amin. Saudara mau mengalami miracle kesembuhan? Amin. Saudara kekasih, kita punya peluang untuk mengalaminya. Mungkin bukan engkau yang sakit, tapi barangkali suamimu, mungkin anakmu, mungkin keluargamu. Dan Tuhan mau oleh imanmu mereka diangkat imannya. Kau yang menularkan. Kau yang menularkan iman untuk mengalami kuasa kesembuhan itu. Saya juga tadi sementara penyembahan, saya mulai berpikir kenapa saya khotbah kesembuhan lagi. Lalu saya ingat anak saya yang ketiga. Ya, kelas 2 SMP, pas ikut ibadah youth pemuda remaja, Sabtu kemarin dia pingsan. Anak ini dari kecil sebelum TK pernah step di tangan saya, selesai 2 pagi. Dan sesungguhnya waktu saya persiapkan khotbah ini, saya tidak ingat itu peristiwa Sabtu kemarin. Saya yang harus khotbah di youth kemarin. Dan sementara saya merampungkan PPT saya, tiba-tiba seorang pemuda pengerja angkat dia, gereja kita di atas ini, model ruko, turun ke bawah. Semestinya konsentrasi saya buyar mestinya. Tapi saya tetap tenang dan saya naik khotbah. Dan bagi saya, khotbah ini, saya sehat, tapi anak saya ini butuh mujizat Allah. Dari kecil dia punya histori sakit. Alami keajaiban. Saudara kekasih, mungkin saya bilang mungkin bukan engkau yang sakit. Tapi maukah engkau melalui engkau mendengar firman malam hari ini, engkau menjadi saluran kesembuhan bagi rekanmu, bagi keluargamu, atau bagi siapa saja yang sakit, yang Tuhan pertemukan kepadamu. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, kita melihat tentang Naaman. Dari kisah Naaman kita tahu penyakit itu tidak pernah takut dengan jabatanmu dan kekayaanmu. Penyakit ganas tidak pernah takut dengan siapa Anda di hadapan manusia. Kenapa saya katakan begitu, saudara? Karena dikatakan di situ Naaman seorang panglima terpandang. Dan kita lihat dia seorang kaya, terlihat dari persembahan yang dia bawa dari Aram ke Israel. Tetapi, kata tetapi menunjukkan, saudara, posisimu, jabatanmu yang tinggi, kekayaanmu yang besar, itu tidak bisa nakut-nakuti penyakit. Termasuk posisimu secara rohani. Maka dikatakan tetapi ia pahlawan sakit kusta. Jabatan tinggi, kekayaan ada, tapi tidak bisa menolong. Makanya di kitab Amsal bilang ini, pada hari kesukaran, kekayaan itu tak berguna. Emas perakmu tidak bisa menyembuhkanmu. Emas perakmu, kekayaanmu, jumlah depositomu yang tak terhitung mungkin sudah unlimited, susah untuk dihitung numerikalnya. Tapi penyakit nggak takut dengan depositomu itu. Ini yang kita harus lihat. Kenapa kami butuh mujizat? Kenapa kami butuh keajaiban? Karena segala kedudukan kami, keberadaan kami, kekayaan kami tidak bisa menjamin kami aman. Penyakit itu tidak pandang siapa saudara dan saya. Itu sebabnya kita butuh pelaku mujizat. Kita butuh keajaiban. Namanya kata ajaib, saudara, itu adalah di luar supra akalia. Allah kita melakukan mujizat itu di luar akal kita. Makanya disebut ajaib, wonderful, heran. Kalau bahasa orang lama itu dibilang heran. Saya ada satu lagu favorit saya, Bapak Ibu, lagu lama. Itu liriknya cuman simpel saja. Tapi setiap saya butuh mujizat, lagu itu yang muncul.
Lagu itu bernada begini. Oh heran-heranlah. Kalau ada yang tahu boleh nyanyi. Oh heran-heranlah. Sebab ku tahu Tuhan cintaku. Oh heran-heranlah. Oh heran-heranlah. Sebab ku tahu Tuhan cintaku. Sinonim dari ajaib adalah heran. Yesus pelaku keajaiban. Yesus yang sanggup melakukan hal-hal yang heran. Dia mengasihi saya dan saudara. Saudara percaya, saudara alami mujizat malam ini? Saudara akan kekasih dalam nama Tuhan. Kedudukanmu tidak bisa mengerjakan mujizat. Kekayaanmu tidak bisa mendatangkan mujizat. Kita butuh satu pribadi. Allah Israel. Allah yang disembah Israel. Yang berinkarnasi di dalam diri Yesus Kristus yang kita sembah sekarang. Amen. Saudara akan kekasih. Jangan takutkan fakta tentang penyakitmu. Kita seringkali mengurangi peluang mengalami mujizat karena apa? Jenis penyakit yang kita alami. Ya, kalau batu flu dalam nama Yesus sembuh. Tapi kenapa kalau penyakit yang agak seram nggak berani panggil nama Yesus lagi? Anda sedang membuat klasifikasi penyakit kan? Anda sedang menurunkan peluang alami mujizat karena klasifikasi penyakit. Anak saya yang saya bilang ini kemarin dia kelas 5 SD sudah operasi usus buntu. Sebelum TK saudara step di tangan saya. Kelas 2 saudara katanya tipes dan saudara masuk itu di rumah sakit 1 minggu lebih, saya yang sering jaga. Tapi saya tidak berhenti mengharapkan mujizat. Saya tidak berhenti mengharapkan keajaiban. Histori tentang penyakitmu jangan mengurangi imanmu untuk mengalami mujizat malam hari ini. Haleluya. Jangan membuat klasifikasi. Oh, kalau dia penyakitnya itu dia bisa alami mujizat. Dia nggak tahu penyakit saya. Kenapa engkau begitu bangga dan membesarkan penyakitmu? Apakah penyakitmu lebih besar dari kuasa Tuhan? Apakah penyakitmu lebih besar dari kuasa Yesus? Mari kita lihat fakta tentang penyakit kusta. Saudara, penyakit kusta kita lihat di dalam Alkitab. Ini perspektif Alkitab. Ada 3 fakta tentang penyakit kusta yang semestinya Naaman tidak perlu berharap keajaiban. Putus asa aja lebih cepat. Lebih baik berdoa, Tuhan angkatlah aku. Mungkin di antara kita ini ada beberapa orang yang berdoa begitu ya. Lebih baik Tuhan ambil nyawaku. Yang ngomong lebih baik siapa? Itu bahasa putus asa seperti bahasa penyerahan. Bedakan putus asa dan menyerah. Ada orang seperti rohani saudara, ya, aku berserah katanya, seperti berserah padahal putus asa. Lebih baik aku mati. Itu bukan bahasa penyerahan. Lebih baik aku Tuhan ambil saja. Nggak usah ngatur Tuhan ngambil saudara, ya. Nggak usah atur-atur. Kalau memang sudah mau diambil tanpa saudara ngomong diambil. Tapi bagian kita adalah karena Tuhan bilang gini, melalui apa yang dikatakan Paulus kan, memang mati itu enak loh. Mati itu keuntungan. Tapi Paulus bilang apa? Lebih baik aku ada di sini untuk aku berkarya bagi Tuhan. Untuk menghasilkan buah. Siapa yang mau siapa yang masih mau menghasilkan buah? Raise your hand. Kalau enggak Tuhan angkat kau malam ini. Ayo cepat angkat tangan. Saya juga angkat tangan saudara ya. Saya masih mau berkarya bagi Tuhan. Saudara, tapi jangan semangatmu dipatahkan fakta tentang penyakitmu. Kita lihat fakta tentang penyakit kusta yang dialami oleh Naaman itu. Pertama adalah kusta itu penyakit kutuk akibat dosa. Jadi terkutuk terkutuk. Itu kita bisa baca-baca di rumah saja. Bilangan 12 ayat 9. 2 Tawarik 26 ayat 19. Itu semestinya membuat dia terintimidasi dan down. Di zaman perjanjian lama bahkan sampai di zaman Yesus orang tahu kusta itu penyakit kutuk. Kedua, kusta adalah penyakit najis karena menular yang menuntut isolasi. Jadi saudara mestinya itu diisolasi. Keluaran pasal 13, 14, Lukas 18, 12 sampai 19.
Mungkin Naaman sudah sementara terisolasi, tapi jasanya yang memberikan kemenangan, banyak kemenangan kepada orang Aram, membuat dia mungkin masih terpelihara di istana ataupun mungkin di ruangan khusus. Dan itu satu tekanan yang luar biasa, saudara. Kita baru melewati pandemi corona di mana harus terisolasi ya. Saya ingat di Riau, apa saya sudah saksi kemarin, saya harus ikut istri saya di ruang isolasi, ya. Di ruang isolasi itu 19 hari di Rumah Sakit Umum Riau. Karena saya pas pulang Medan dan sebelum balik ke Surabaya, istri saya kena COVID Delta itu. Istri saya berapa kali mau menyerah, tapi boleh enggak? Dia bilang, saya enggak boleh. Langsung saya pegang tangannya, saya tuntun berdoa seperti sekolah minggu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya masih mau memimpin pujian, saya masih mau khotbah, saya masih mengurus anak, saya tuntun. Dan dia bisa ikuti terus. Nggak enak diisolasi. Penyakit kusta itu menuntut isolasi. Karena dianggap ganas dan penularannya cepat. Tapi heran itu, Naaman bisa alami mujizat Allah. Fakta terakhir ketiga tentang penyakit kusta adalah penyakit mematikan yang tidak tersembuhkan sama itu. Pokoknya paling mematikan saat itu adalah penyakit kusta. Saudara kekasih, semestinya Naaman putus asa untuk mengalami mujizat. Orang-orang di sekitarnya putus asa mengalami mujizat. Maka saya percaya setiap hari pertanyaan yang ada di rumah Naaman adalah, bagaimana saya bisa sembuh? Bagaimana saya bisa sembuh? Itu menjadi pertanyaan yang terus-menerus, every day. Bangun pagi, aduh bagaimana saya bisa sembuh? Sebelum tidur dia lihat badannya, bagaimana saya bisa sembuh? Saudara kekasih, ya, keajaiban selalu ada bagi kita. Ketika engkau berkata, bagaimana saya bisa sembuh? Mari kita datang ke firman Tuhan. Siapa yang mau mengalami kesembuhan malam ini? Siapa yang mau melihat keluarganya alami keajaiban dalam bentuk mujizat kesembuhan? Saya malam hari ini sungguh, walaupun anak saya setelah pingsan sembuh, saya kasih air gula, lalu besoknya sembuh memang, nggak lama dia sembuh. Setelah saya turun ya dari khotbah, dia sudah sebelum khotbah pun sudah mulai sadar. Tapi sungguh malam ini saya mau pastikan bahwa saat saya terima jadwal berkhotbah ini anak saya mengalami kesembuhan. Saya dari 7:30 tadi Bapak Ibu sudah di Zoom ini terus. Mengajar sampai jam 9, dari jam 9 sampai jam 3 lebih itu mengikuti pembinaan akreditasi kampus. Jadi sebenarnya saya mau tolak habis saya bilang sama Ibu Desi, saya jangan dulu ini. Kalau Senin depan, hati saya nggak bisa ya ini dikejar ini. Sebenarnya seperti punya alasan untuk tidak ambil bagian dalam pelayanan. Tapi saya tahu, setiap ketaatan kita akan mendatangkan mujizat Allah. Saya percaya, saya menyampaikan firman Tuhan dalam keterbatasan saya, tapi ini kerelaan dan ketaatan saya akan mengerjakan sesuatu bagi keluarga saya, bagi anak saya yang ketiga. Saudara kekasih, tapi ingat, mujizat itu tidak instan. Saya sudah bilang, miracle itu dua macam. Pertama disebut kreatif miracle. Ada memang mujizat yang Tuhan kerjakan walaupun respon kita nggak mendukung. Tapi itu cuma 1-2 mujizat di Alkitab yang begitu. Saya ulangi, mungkin saya sudah bilang yang lalu saya lupa. Tapi yang kedua disebut providentia miracle. Providentia miracle adalah mujizat yang terjadi dipengaruhi atau tergantung pada respon Anda. Jadi kerjasama antara Allah dan respon. Siapa yang mau mengalami mujizat malam hari ini, itu dipengaruhi respon. Yang duluan angkat tangan itu alami mujizat itu. Karena dia proaktif. Yang mengangkat tangan dengan sukacita itu akan alami mujizat, proaktif. Dan para pakar melihat 90% mujizat di Alkitab itu masuk di providentia miracle. Makanya, mari rasa haus kita mendengar firman itu juga faktor yang mempengaruhi kita alami mujizat Allah. Saudara kekasih, bagaimana Naaman bisa sembuh? Padahal fakta tentang penyakit itu penyakit paling mematikan saat itu, paling ditakuti saat itu. Tapi namanya keajaiban justru terjadi pada hal-hal yang tidak mungkin, ya, menurut logika manusia.
Tadi penyembahan itu saya sangat nikmati ya, penyembahan pujian-pujian yang dipilih tadi. Salah satu itu adalah pujian favoritku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Dan di Facebook saya pernah nyanyikan lagu itu waktu saya melayani di sebuah gereja. Saudara kekasih, tapi ingat, Allah pelaku keajaiban tidak pernah berubah. Yang berubah kita, yang berubah responmu, yang berubah responmu kepada Tuhan. Mari kita gerai, alami keajaiban itu dengan respon yang menyukakan hati Tuhan, yang selaras dengan yang Tuhan mau, sehingga mujizat itu terjadi. Saya akan bagikan kepada kita 3 faktor yang membuat Naaman mengalami mujizat, walaupun fakta penyakitnya adalah penyakit yang mematikan, penyakit yang ditakuti, penyakit yang menuntut isolasi, semua nggak enak. Tapi dia alami mujizat. Karena apa? Yang pertama adalah, siapa yang mau mengalami mujizat, perhatikan yang pertama. Responi berita. Responi good news. Responi firman. Di situ ada dikatakan bukan secara kebetulan. Maka ada yang berkhotbah dari 2 raja-raja pasal 5 tentang penginjil cilik ya. Boleh mau khotbah apa? Anda mungkin mau mengangkat wanita kecil yang dibawa, gadis kecil yang dibawa dari Israel ke Arab. Boleh. Tapi saya melihat dari kisah kesembuhannya. Wanita ini sedang dipakai, gadis kecil ini dipakai Tuhan memberitakan firman Allah melalui istri ya Naaman. Dan istri Naaman merespon. Diteruskan kepada Naaman, Naaman merespon. Gadis itu berkata, seandainya Tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Kalau kita lihat di ayat 1, kemenangan-kemenangan yang dikerjakan oleh Arab itu karena Tuhan yang menyertai. Memang ada indikasi bahwa Naaman ini sudah percaya kepada Allahnya Israel melalui gadis itu. Hanya ini penampakannya dia bertindak dengan iman pas dia sakit. Tapi rupanya gadis itu seorang yang suka memberitakan firman kepada nyonyanya. Kalau ada kita sebagai karyawan, sebagai anak buah di sini, belajar kepada gadis ini. Jangan cuma curhat terus, mengeluh terus. Curhat. Masalah melulu. Gak pernah memperkatakan firman. Sampai di kantor curhat, suamiku lo gak memperhatikan aku. Besok mamaku gak memperhatikan aku. Besoknya lagi tetanggaku gak memperhatikan aku. So what? Memang tetanggamu berkewajiban memperhatikan engkau. Gak pernah memberitakan firman. Haleluya. Baper terus, baper. www.baper.com. Kalah sama gadis kecil ini loh. Gadis kecil ini berita firman. Dan kita lihat ketika istrinya menyampaikan ke Naaman respon. Dia cerita ke rajanya. Begitulah firman tersampaikan. Tapi harus ada yang memulai. Tolong yang selalu baper, berdoalah kepada Tuhan supaya hatimu dirubah. Saya juga tadi waktu penyembahan, saya berdoa hatiku dirubah. Baper ini gak akan ada habisnya kalau dilayani terus. Katanya biasanya wanita yang baper, tapi sekarang banyak juga bapak-bapak baper. Mr. Baper. Bukan pemberita firman. Nah saudara kekasih, gadis kecil ini memberitakan firman. Lalu yang kita lihat, itu mendatangkan iman bagi Naaman. Saudara, mau mengalami mujizat? Periksa kesehatan telingamu. Periksa selera telinga. Berita seperti apa yang saudara respon? Hoax. Suka mendengar hoax. Di dalam 2 Timotius pasal 4 dikatakan, pada akhir zaman, manusia itu akan memelingkan telinganya kepada dongeng-dongeng, mitos-mitos, cerita yang aneh-aneh. Semakin aneh, semakin laris. Gak suka kan firman yang murni. Bagaimana mau mengalami? Ya, saya suka ada yang tulis di situ. Ya, baper itu katanya apa tadi? Apa itu? Ini pembawa pembunuh. Siapa itu yang bilang itu tadi? Ya, saudara, itu soal baper katanya. Ya, saudara, makanya nih kalau mau mengalami mujizat, periksa kesehatan telinga. Masih suka firman enggak? Saya enggak pernah meneruskan hoax sejak saya punya HP sampai hari ini. Masa bodoh. Ini obat corona, jaremu, ya orang Jawa Timur katamu. Saya enggak mau, enggak percaya saya.
Kecuali Tuhan yang bilang. Baru saya teruskan. Periksa selera telingamu kalau mau mengalami keajaiban. Saudara yang kekasih, jangan mendengar berita yang mematikan iman. Dengarlah berita-berita seperti yang dibawa gadis kecil ini. Ada nabi di Israel. Ada Allah di Israel yang dilayani Nabi Elisa. Coba dia tersambung melalui Nabi Elisa ke Allah itu. Pasti dia sembuh. Luar biasa gadis itu. Tapi kita sedang membahas Naaman. Seberapa tinggi responmu kepada firman ketika engkau berkata amin gitu ya. Jangan amin yang lip service. Amin ikut-ikutan. Gak ada mujizat ikut-ikutan soalnya. Gak ada keajaiban ikut-ikutan. Dia mengalami keajaiban. Aku ikut-ikutan alami keajaiban. Mujizat itu peripersonal. Sangat dipengaruhi respon pribadimu. Ketika kita berkata amin kepada firman. Saya percaya. Naaman mengatakan amin. Maka dia mengalami mujizat. Mujizat dipengaruhi kesehatan telinga kita. Iman timbul. Saya ambil dari Roma 10:17. Iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Makanya Bapak Ibu, selagi kita mengkonsumsi firman, mendengar firman setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Amin. Waktu kita beritakan pun firman, saya memberitakan, saya juga mendengar suara saya. Firman pedang bermata dua. Dia tidak hanya tajam ke arah di depan saya, tapi dia tajam juga ke saya. Jangan berhenti mendengar firman apapun persoalanmu. Karena Yesaya 55:11 berkata, firman Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Kalau saat ini engkau mendengar sembuh keajaiban, walaupun penyakit itu parah, itu yang akan kami alami dari Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Itu poin pertama, kunci pertama, rahasia pertama. Kenapa pertanyaan Naaman terjawab? Bagaimana aku sembuh? Jawaban Tuhan, dengan mujizat, dengan keajaiban. Bagaimana saya alami keajaiban? Responi berita firman. Periksa kesehatan telingamu. Jangan muak. Bapak Ibu, coba jujur. Siapa yang pernah bosan mendengar firman? Kejadian lagi. Wahyu lagi. Bapak Ibu, mau saya khotbah dari kitab Tatang Sutarma? Gak ada kuasanya itu kitab Tatang Sutarma. Yohanes lagi. Jadi yang ditunggu pengkhotbah kitab apa dia? Mazmur. Alah Mazmur. Lah mau kitab apa sih? Itu pertanda orang bosan itu. Orang jemu. Ingat loh peringatan Tuhan dalam kitab Ulangan. Jangan engkau jemu mendengar firman ini. Kalau enggak kutuk antri. Termasuk batuk kering. Tapi jangan kalau ada yang batuk nanti jangan bilang dia sudah bosan dengan firman ya. Ini bukan firman untuk dipakai untuk penghakiman. Jangan jemu Bapak Ibu. Makanya doa kita adalah bagaimana agar kita selalu memiliki rasa haus akan firman. Lapar dan haus. Saya dari sekolah minggu sudah menghafal ayat Alkitab. Saya bertumbuh di gereja yang sekolah minggu nggak boleh nyanyi sebelum ucapkan ayat Alkitab lebih dulu. Baru nyanyi bertiga. Yesus itulah satu-satunya. Nggak boleh langsung nyanyi. Stop. Ayat hafalan mana? Katanya begitu saudara ya. Dari kecil saya sudah dengar. Makanya yang saya hafal yang pendek-pendek. Lukas 1 ayat 37. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus. Banyak yang pendek-pendek saya hafal. Habis guru sekolah minggunya sangar. Nggak boleh nyanyi kalau belum ayat. Dari sekolah minggu sudah ayat. Sekarang saya sudah umur 50. Masih ayat. Saya bersyukur. Tuhan beri hati yang haus akan firman. Kalau engkau masih haus firman, kau akan alami keajaiban. Luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu sudah capek kerja tadi kayak saya kan. Waktu saya cerita saya jam sekarang. Alah, Pak Pendeta jam 3 udah berhenti. Saya lo jam sampai sekarang nggak berhenti. Dari pagi sampai sekarang. Mungkin Bapak Ibu sudah capek. Tapi saudara masih respon kepada firman. Walaupun jarak jauh saya bisa lihat ya. Saya lihat itu sinyal kuatnya untuk firman.
Saudara yang kekasih, Amen. maka saya percaya benar-benar this night is miracle and healing night. Itu yang Amen. kita perlu. Tuhan tidak akan biarkan kita pulang dengan kosong malam ini. Kasih-Nya sedang mengalir bagi yang meresponi firman. Amin. He is Almighty God. Dia Allah yang ajaib. Amin. 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 Yang memperhatikan hati kita pada malam ini. Walaupun engkau capek secara fisik, masih banyak masalah yang belum selesai, tapi engkau mendengar firman. Terimalah keajaiban dari Tuhan pada malam ini. Karena Amin. firman itu Amin. tidak Yes. akan kembali dengan sia-sia. Yes. Poin kedua, bagaimana saya bisa alami keajaiban dari keteladanan atau dari profil Naaman. Poin kedua adalah ini agak nggak linear, tapi ada di ayat itu, saudara ya. Saya kalau khotbah ekspositori nggak boleh mengabaikan ayat, walaupun kurang linear sampaikan saja. Ini agak kurang linear dengan nomor 1 dan 3 menurut saya, tapi Tuhan suruh sampaikan. Hiduplah di dalam kemurahan, saudara. Naaman nggak setelah sembuh baru bawa korban. Ada orang sudah sembuh pun makin pelit. Naaman belum sembuh sudah membawa korban. Berarti Naaman memang dasar memiliki karakter yang murah hati. Ya. Dia Mr. Gracious. Generosity. Dia murah hati. Belum sembuh sudah bawa dari Aram persembahan. Persembahannya bukan ayam berwarna putih, itu biasa permintaan dukun, ya. Itu permintaan dukun, itu ayam berwarna putih. Kok Bapak tahu? Ya saya tahu loh, kakek saya lo dukun, untung Tuhan selamatkan saya. Nah, saudara kan kekasih, hiduplah dalam kemurahan hati. Tadi saya lupa, ada satu ayat saudara, kalau kita murah hati ada satu janji Tuhan. Jadi jangan sudah sakit pelit lagi. Gitu mau mengalami mujizat. Ada satu janji Tuhan bagi orang yang murah hati. Saya berharap saya menemukan ayat itu dalam waktu cepat. Tadi dalam persiapan saya terlupakan itu. Nah, dalam bahasa kemurahan kepada orang yang lemah, satu orang baca. Saya mau satu orang baca. Mazmur 41 ayat yang kedua. Silakan, itu Mazmur Daud. Ada yang bersedia baca? Wahyu bilang berbahagialah yang membaca. Ya, yang membaca aja berbahagia, apalagi yang berkhotbah. Ayo ya, ayo baca. Mazmur pasal 41 ayat yang kedua. Oke, Pak. Ya. Mazmur 41 ayat kedua. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Amin. Ayat 4, ayat 4. Ayat keempat, Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkan sama sekali dari sakitnya. Bisa bilang amin? Stop serbo. Amin. 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 Itu yang dialami Naaman. Amin. Amin. Makanya, hai orang pelit, bertobatlah sebab kerajaan Allah sungguh-sungguh sudah dekat. Mau kau bawa kemana itu? Matius lu udah bilang, kumpulkan hartamu di surga. Di surga hartamu nggak dimakan ngengat, nggak dicuri pencuri. Ini tiba-tiba, kemarin saya dengar berita ya, hilang emasnya hampir 1 kilogram. Hah? Saya bilang saya nggak menduga ibu itu punya emas seperti itu. Kalau saya tahu saya ganggu dia. Kok bisa ya ibu ini pura-pura nggak punya tapi emasnya hampir 1 kilo bersamaan dengan uang 7 juta. Kayaknya dia uang 1 juta pun kayaknya nggak punya kalau lihat wajahnya. Makanya benarlah Amsal bilang gini, ada orang miskin pura-pura kaya, tapi ada juga orang kaya pura-pura miskin. Yang mana yang berdosa? Dua-dua berdosa. Pokoknya orang pura-pura itu berdosa. Kehilangan baru ketahuan punya uang. Kalau pas ada event janji iman, nggak ketahuan punya uang. Maling datang, baru ketahuan.
Boleh tertawa loh Bapak Ibu. Zaman sekarang jemaat bertobat nggak selalu menangis. Sekarang waktu tertawa itu, saya tahu itu tertawa pertobatan. Jadi bebas tertawa. Ini sering saya bilang di jemaat saya juga bilang begitu. Saudara yang kekasih, jangan maling datang baru ketahuan punya uang. Kalau gereja ada event, nggak ketahuan kalau punya uang. Langsung pasang muka datar. Ya, jangan arahkan pandangan ke saya gitu ya. Nah, saudara mau alami mujizat? Hiduplah dalam kemurahan hati. Amin. Luar biasa loh tadi ya, luar biasa tadi. Saya itu salah satu ayat favoritku dan saya tahu itu yang dialami istri saya waktu sakit COVID itu. Semua keluarga saya di Duri, semua orang berbuat baik. Saudara, saya kesaksiannya. Istri saya nih, kami di sini gereja kami kecil. Tapi sebelum saya menikah, karunia saya memberi tumpangan. Sampai kami menikah itu selalu banyak orang. Selalu ada orang lah, jangan saya bilang banyak. Banyak ukuran rumah saya maksudnya. Sekarang 4 cowok semua, pemuda. Dan istri saya nggak pernah mengeluh tentang itu. Kemarin ada seorang ibu bertamu, dia goda istri saya. Ibu kok mau punya suami yang karunia begini? Tiba-tiba orang datang. Apa ibu nggak curiga kalau itu penyakit? Katanya gitu saudara ya. Aduh saya bilang ibu ini penggoda deh. Kalau sampai istri saya berubah, siapa yang membetulkan kembali? Tapi istri saya cuma senyum. Saudara, tapi kami alami itu. Apa yang dialami Naaman kami alami. Sampai kami masuk rumah sakit, bisa masuk, bisa dijaga semua. Yang kami heran, saudara, ada seorang kenalan saya dulu di Jember waktu saya kuliah STT. Dia SMA, dia anak pendeta. Dan dia udah menjadi janda. Dia yang tiap hari ngirimi makanan setelah istri saya bisa makan. 1 minggu pertama nggak bisa makan. Pertama bisa makan, saudara tahu permintaan istri saya apa? Brenebon. Ada yang tahu Brenebon? Babi. Ya itu kan harus pakai kaki babi, daging babi. Wow, saya bilang ini, saya doakan, ayo Tuhan mampukan istri saya supaya bisa makan. Begitu bisa makan, minta daging babi. Orang Rio bilang lagi susah dicari kan di zaman sekarang. Sampai sekarang aja masih susah. Masih mahal. Tapi melalui ibu janda ini, dikirim itu, saya ditelepon. Kakak mau makan apa? Kakak mau makan apa? Makanya saudara, jangan pertahankan pelit. Prestasimu yang dipertahankan, bukan pelitnya yang dipertahankan. Prestasi rohani, doa yang dipertahankan. Tetaplah berdoa. Itu yang ada ayatnya. Enggak ada ayat, tetaplah pelit. Ayo, di mana ayatnya? Yang tetap berdoa yang ada ayatnya. Enggak ada ayat, tetaplah pelit ibu. Tetaplah pelit. Pelit pangkal kaya. Datang Sutarma lagi. Nah saudara kekasih ya, si Naaman ini benar-benar Mr. Gracious. Dia bawa apa saudara? 10 talenta perak, 6.000 sikal emas, 10 potong pakaian. Bukan otong, itu bahasa orang Gagap ya. 10 potong pakaian. Saudara, 1 talenta itu 34, berapa kilogram. Saya pernah hitung ini tapi saya sudah lupa catatan khotbah saya itu di mana. 6.000 sikal emas itu luar biasa. Ini benar-benar murah hati. Ini mempersembahkan emasnya 1 gram saja. Pembangunan gereja sudah mangkrak. Dicopot, dimasukkan lagi. Dicopot, dimasukkan. Nggak jadi. Nggak jadi. Kalah sama Naaman orang Aram. Gitu mau disembuhkan waktu terbading di ranjangnya. Poin 2 ini kurang sinkron menurut saya. Tapi jangan-jangan justru itu kode keras dari Tuhan buat Anda untuk mengalami mujizat. Tapi kalau saya lihat jidatnya sih jidat baik sih. Saya pakai teologi jidat loh ya. Gak tahu lagi kalau dipakai teologi lain. Saya lihat ini orang-orang murah hati. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan. Tuhan akan membela kita di musim celaka. Menyembuhkan waktu terbaring. Itu saya tahu istri saya. Sampai kami dengan istri bilang, aduh nggak bisa dibalas. Kita keluar dari rumah sakit. Keluarga saya ragu menampung. Walaupun sudah berkorban diri. Lalu ada hamba Tuhan bilang ini. Tidur di gereja. Ditanya ke saya. Istrimu suka buah apa? Saya bilang biasanya istri saya itu suka buah durian. Langsung itu pendeta beli durian. Makan di kamar. Waduh. Luar biasa saudara ya. Kalau Tuhan sudah memang membuat musim bagi kita untuk menuai sesuai janji firman-Nya.
Yang saya tahu, istri saya selalu menampung. Saya yang bawa orang, dia yang repot. Dia yang melayani. Dia yang masak untuk mereka. Dia yang belanja untuk mereka. Tapi ingat, segala kemurahan hati, korban-korban yang kita bawa, tidak akan pernah sia-sia. Itu bukan cuma kita terima dalam bentuk tuaian finansial. Termasuk peluang untuk mengalami mujizat Allah. Jadi jangan udah sembuh pun nggak ingat Tuhan. Naaman belum sembuh sudah ingat Tuhan. Ini sudah sembuh malah lupa. Bye-bye Pak Pendeta. Enak banget ya. Pak Pendeta kan bisanya bye-bye juga. Kan harus ramah katanya. Gembala sidang syarat penatua harus ramah. Jadi belum sembuh dikunjungi terus. Begitu sembuh ditinggal. Bye-bye pastor. Bye-bye itu. Kan gitu ya. Harus ramah. Harus ramah itu gembala-gembala. Oke. Yang mau mengalami mujizat Allah. Kok ada yang ekspresinya gini? Pak Pendeta ini dapat ilmu dari mana sih? Saya pernah diundang di satu gereja ya ibadah hamba-hamba Tuhan. Lalu ada yang bilang ke saya ini, Pak Pendeta ini santai kok, tapi kok mukuli terus ya katanya. Loh siapa yang saya pukuli? Itu kita dipukuli dengan perkataan Pak Pendeta. Bukan Pak Pendeta yang mukuli. Tapi Yeremia bilang firman Allah bagaikan godam. Godam terjemahan lama, martil zaman sekarang. Jadi kalau ada yang begini-begini, saya tahu dia sedang mendengar firman. Tidak sedang mendengar apa ini, ya, lelucon. Saya bukan Sri Mulat. Jadi kalau jangan cari pendeta yang lucu ya. Saya pernah dibilang gini diundang di satu gereja. Dipesan begini, dia panggil Om, tolong yang lucu ya. Minggu lalu kami dapat pendeta lucu, dia dosen juga. Om juga kan dosen. Kami loh minggu lalu Om, guyu kekel-kekel sampai tumplak katanya. Bahasanya orang sini. Saudara tahu, saya yang biasa bisa khotbah dengan leluasa, langsung kehilangan seni saya di gereja itu. Lalu saya berdoa, Pak Tuhan jangan diundang lagi, sudah cukup dah. Sudah hilang ilmuku gara-gara dipesan lucu. Jadi kalau saudara merasa kena firman, itu berarti Anda tidak mendengar pelawak saat ini. Tapi saudara mendengar penyampai firman. Mau mengalami keajaiban? Jangan pertahankan pelitnya ya. Tidak ada. Saya sudah bilang, tidak ada ayat tetaplah pelit. Yang ada adalah tetaplah berdoa. Yang terakhir, poin yang paling disukai jemaat adalah poin yang terakhir. Tapi di sini enggak, semua poin disukai. Mari kita lihat poin terakhir. Bagaimana Naaman bisa sembuh? Yang terakhir adalah kalahkan ego dan keangkuhanmu. Kesombongan kita sering menjadi penghalang kita melihat mujizat Allah. Fakta berkata di ayat 9 sampai 12. Naaman marah dan keluar dengan panas hati. Alkitab tidak menutup itu. Normally. Walaupun kita lihat di pasal 1 dia orang baik saya lihat. Pahlawan yang baik. Tapi sebaik-baiknya orang kalau nggak cocok dengan situasi. Bisa keluar tanduknya juga. Saya juga sama. Jangan saudara pikir saya sempurna. Kita apa adanya lah di hadirat Tuhan. Kadang-kala kita bisa keluar tanduknya. Padahal mostly kebanyakan kita dikenal baik. Naaman itu dikenal baik, tapi pas dapat peristiwa tidak cocok, egonya muncul, angkuhnya mulai muncul. Kenapa dia marah dan panas hati? Mulai egonya muncul. Pulang. Karena pertama, Elisa tidak menjumpai dia langsung, tapi cuma menyuruh orang suruhan berbicara kepadanya. Padahal dia tadi di ayat 1 orang terpandang. Pendeta, coba kalau pendeta kayak bikin seperti Elisa, dibilang pindah gereja cepat. Masa cuma suruh pengerja keluar? Ini orang terpandang. Ya, panas hati itu. Ya, coba kalau saudara dengar saya khotbah sekarang, tiba-tiba ke Surabaya cari-cari, di mana ya rumahnya Pak Goktondi? Ketemu rumahnya, saya cuma suruh pengerja. Pengerja cowok-cowok ini ketemu ibu itu, bilang ini terus pulang. Pendeta kalau berkhotbah koyo iyo dicari lo enggak ngerespon kok begitu ya, sombong banget. Pasti sama kayak Aram. Kayak Naaman dari Aram, pasti tanduknya keluar. Ya, di situ dikatakan Elisa tidak menjumpai langsung. Kedua, Elisa tidak menumpangkan tangan seperti ekspektasi Naaman. Ketika Tuhan melayanimu, berproses bagimu di luar ekspektasimu, jangan keburu marah.
kalahkan egomu. Saya tahu sebagai orang kusta, dia sangat merindukan touch. Dan mestinya pendeta kan nggak takut touch sama orang, menyentuh orang kusta. Saya satu kali diajak oleh tim dari salah satu gereja. Saya tidak terlalu eksklusif sebagai hamba Tuhan walaupun saya militan. Ayo, besok ya Pak Pendeta katanya. Kemana? Ternyata dibawa ke orang kusta di daerah Babat, Jawa Timur. Aduh, bagaimana harus salam ini? Saya sudah salam ternyata sampai sekarang nggak apa-apa. Saya bisa rasakan waktu saya salam itu orang kusta, dia merasakan kasih Tuhan. Mungkin begitulah tadi ekspektasinya Naaman. Dia kan nabi besar, pasti dia sentuh penyakit saya. Kan dia bilang gini, setidaknya dia menumpangkan tangannya lalu menggoyang-goyang. Itu kan bahasanya si Naaman. Di tempat yang sakit itu. Ingat khotbah saya yang lalu? Allah menyembuhkan kita bukan one method. Bukan dengan satu metode. Allah menyembuhkan kita bukan dengan metode yang kita request. Berserah saja. Yang penting sembuh. Terserah metode Tuhan kayak apa. Amin, amin. Nah si Naaman itu maunya, kupikir. Ya, kalau dia Naaman dari Medan, kupikir tangannya ditaruh ke penyakitku. Lalu digoncang-goncang. Sembuhlah aku. Ternyata pendeta sombong ini nggak mau menyentuh saya. Bagaimana saya mau sembuh? Keluar panas hati. Kalau Naaman berakhir dengan marah, saya percaya mujizat tidak terjadi. Makanya Naaman mengalami mujizat karena dia mengalahkan ego. Bapak Ibu, jangan-jangan engkau belum melihat mujizat karena ada ego di aspek tertentu di hidupmu kau sangat pertahankan. Kalau mau alami mujizat, saya pakai poin kalahkan ego dan keangkuhanmu. Kemudian yang membuat Naaman tambah marah, Elisa menyuruh dia mencelupkan diri 7 kali, bukan 1 kali. 7 kali di sungai Yordan. Yang konon airnya itu lebih jelek dari sungai yang ada di Aram, di Damsyik, yaitu sungai Abana dan Parpar. Sungai yang sangat jernih. Nggak cocok perintah ini. Perintah ini ekstrim bagiku. Kalau celup 1 kali di sungai Yordan yang kelihatan keruh, masih aku maulah. Pakai 7 kali. Sungainya nggak sebersih sungai di kampungku. Saudara, hati-hati jangan melawan perintah Tuhan yang ekstrim bagimu. Mungkin malam ini bahkan saya berkhotbah secara general. Tapi Tuhan membuatnya menjadi perintah-perintah spesial sekarang di hatimu. Mungkin ada yang Tuhan suruh, ampuni dia supaya engkau alami mujizat. Gak mau kadang. Ego. Dijauhkan Tuhan saya mengampuni orang model begitu. Lalu orang model bagaimana yang kau bisa ampuni? Sekarang kita membenarkan diri. Dijauhkan Tuhan saya mengampuni orang model begitu. Sepertinya model itu begitu aneh. Padahal dia nggak jauh-jauh dari kita. Sama aja kita juga pernah berbuat seperti dia. Tapi giliran orang berbuat kita nggak bisa mengampuni. Giliran kita berbuat salah kita sangat berharap kita diampuni. Jangan-jangan ada yang mendengar perintah mengampuni di sini baru kau alami mujizat. Kalahkan egomu. Mungkin kau tidak disuruh seperti Naaman mandi 7 kali. Saudara, saya sudah berkata, kalau Naaman berhenti di sini, mujizat pasti tidak terjadi. Tapi bersyukur saudara, Naaman itu, ya ini kunci yang membebaskan dan membuat Naaman mengalami mujizat. Naaman taat kepada hamba Tuhan Elisa. Kedua, Naaman mendengar masukan pegawainya. Waktu dia celup 3 kali, lihat itu, dia lihat. Kustanya masih di situ. Karena memang perintah Tuhan 7 kali. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Menarik sekali ayat yang ke-12 ya, sebelum ayat 13 mujizat terjadi tadi. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Itu adalah obedience, ketaatan. Obedience adalah doing according command. Lakukan sesuai perintah. Kalau Tuhan bilang berkati 7 kali, berkati 7 kali. Celup 7 kali, celup 7 kali. Berdoa 7 kali spesial for this day. Untuk hari ini kau doa 7 kali. Jangan bilang, haram. Ngapain 7 kali? Kayak sholat aja. Tuhan yang suruh 7 kok. Kok haram-haram segala? Ya suka-sukanya Tuhan. Anda mau mirip dengan saudara kita di sepupu, kenapa tidak? Yang penting Tuhan yang suruh. Saudara, taat itu doing according command. Lakukan sesuai perintah. Kalau lihat itu mujizat di Kana.
Isi semua tempayan itu. Semua diisi. Bukan satu dikosongin. Tuhan, satu dikosongin. Buat eksperimen. Ngatur Tuhan buat eksperimen. Selalu mujizat terjadi kalau kita taat. Ego kita itu membuat kita tidak melakukan sesuai perintah. Kadang ego kita menggoda kita untuk melakukan separuh dari perintah Allah. Tidak akan terjadi mujizat. Naaman sembuh. Ketika dia mengalahkan ego dan kesombongannya. Dia mencelupkan dirinya 7 kali. Ini adalah obedience. Lalu slide terakhir. Bagian terakhir dari firman Tuhan. Alkitab berkata amazing. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Pelajaran apa yang kita dapat dari sini? Tuhan sumber kesembuhan yang sempurna, bukan kesembuhan yang tanggung. Dia menolong kita dengan tuntas, bukan separuh jalan. Kalahkan egomu. Mujizat yang sempurna akan terjadi bagi saya dan saudara. Puji Tuhan. Saya tidak perpanjang firman Tuhan karena memang sudah panjang, sudah hampir 1 jam. Tapi diberkati saudara yang sungguh-sungguh meresponi firman Tuhan. Saya mau naikkan pujian tadi boleh ya? Ku percaya kau Tuhan. Jangan atur Tuhan. Jangan mujizat nggak terjadi karena kebanyakan ngatur. Kalau orang Medan kayak saya itu kalau ada pesta semua ngatur. Motong kerbau, yang pegang pisau satu yang ngatur banyak kali. Untung pisaunya nggak terbang. Jangan terapkan itu ke Tuhan. Engkau yang lebih tahu. Ya, saya nyanyi 1 kali. Saya minta nanti 1 orang berdoa dituju karena saya belum. Atau saya mau Ibu Desi lah berdoa karena dia ibu itu yang suka WA saya. Jadi saya mau dengar dia berdoa. Oke ya? Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menggenapi janji-janjimu. Dari awal. Menarik sekali bait awalnya. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti pada nama Yesus. Cara untuk menolong hidupku. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Bapak Ibu, sebelum Ibu Desi berdoa, saya memang mohon pamit tidak akan pimpin doa masing-masing, tapi saya mau mendoakan secara keseluruhan sebelum Ibu Desi mengucap syukur buat firman Tuhan. Angkat tangan kananmu, kita naikkan refnya saja 1 kali. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janjimu, menepati janjimu, oh, menepati janjimu murni bagai
bagaikan emas murni janji-Mu Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap tangan terangkat malam ini. Karena perkara apapun mereka mengangkat tangan di hadirat-Mu ya Tuhan. Hamba berseru, kurala batak karadala batak karalana. Jesus very high, Daddy very high, Daddy high, Jesus. Melalui respon mereka kepada firman-Mu, turunlah mujizat bagi setiap tangan terangkat dalam nama Yesus. Nama yang heran, nama yang ajaib. Kami terima mujizat dari Engkau. Kesembuhan, keberkatan, kelimpahan. Kami hancurkan setiap sakit penyakit dalam nama Yesus. Kami hancurkan Tuhan setiap kemandulan dalam nama Yesus. Setiap krisis Tuhan diubah menjadi kelimpahan. Apapun persoalan umat-Mu. Duka cita diubah menjadi sukacita. Mujizat Allah terjadi. Ratapan-Mu diubah menjadi tarian. Di dalam nama Yesus kami terima mujizat Allah.